Gigabyte M27Q ini mengejutkan karena kualitas panelnya nggak main-main bagus ya. Tapi semua itu tertutupi dengan satu hal yang membuat monitor ini Kita lihat bentar bentukan monitor ini. Desain yang dipakai sebenarnya cukup dipikirin sama Gigabyte dengan segala lekukan-lekukan gamingnya. Plus tekstur-tekstur bahan yang kalau lu rasain pakai tangan tuh cukup mewah. Cuma ya semakin lama gue lihat nggak ada feeling spesial gimana gitu ya. Ya ini desain khasnya Gigabyte gitu aja. Masa selera aja sih. Mungkin gue kurang excited karena udah kebanyakan lihat monitor kali ya. Di sisi build quality-nya udah bagus, tebel, dan lu bisa rasain kepadatannya dengan cuma sentuh doang. Sayangnya ergonomic stand-nya cuma bisa tilt dan height adjustment yang memang bagus kualitas keduanya itu, tapi dengan nggak adanya swivel menjadi suatu drawback ya. Mengingat dia punya dua port USB 3.0 di belakangnya. Kalau lu mau nge-reach itu, ya lu mesti angkat monitornya sekalian sama body-bodinya. Bagian depan udah bezel-less, asik. Cuma ya itu logo Gigabyte kenapa gede banget ya di bezel depan. Cukup ganggu pemandangan ya. Jangan lupa kita buang-buang dulu hal yang nggak penting. Ada dua kabel power, USB hub, HDMI, dan DisplayPort. Di sisi lainnya memang gua harus akui kalau kualitas dari panelnya luar biasa dan sangat spesial. Ketika kita tes dan kita bandingin sama monitor sekelasnya, kita bisa lihat Gigabyte ini superior banget kualitasnya. Dengan 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 94% DCI P3, dan 95% NTSC. Ini monitor gaming dengan hasil coverage warna yang tinggi banget setelah MSI Limited Edition yang kemarin kita tes. Keakuratan warnanya juga nggak santai dan sanggup punya average yang paling akurat dibanding monitor lainnya cuma di 0,81 delta E. Tapi ketika dikalibrasi, Gigabyte ini nggak berubah terlalu banyak dan ViewSonic jadi lebih akurat untuk warnanya. Brightness di Gigabyte juga nggak main-main, udah hampir menyentuh 400 nit dengan kontras dan white point yang bagus hasilnya. Sayangnya unit yang kita dapat ini punya dua titik yang sangat off untuk kerapian warna, tapi untuk kerapian brightness-nya, Gigabyte ini rapi banget dan saatnya kita tes bleeding. Dan hasilnya ya kita bisa langsung lihat ya, bleeding ada di 3 titik. Kiri bawah, tengah, kanan, di sini ada sedikit juga di bagian kiri. Bagian kanan atas itu agak-agak sedikit samar-samar. Ya, nggak luput lah ya. Monitor 5 juta, 12 juta, semua bisa bleeding. Dan kalau lu nggak dapat bleeding, berarti lu hokinya luar biasa. Kalau kita pakai gaming, monitor ini udah bagus banget dengan speknya yang memang fokus banget untuk gaming. Semuanya smooth dan pas gua tes UFO, gua cukup impress dengan motion blur-nya yang minim banget dan memang mepetin kualitas Face IPS Xiaomi 24,5 inch. Dengan kualitas kayak gini, gambar pasti kelihatan clear banget di gerakan cepet apapun, terutama game-game kompetitif. Kita masuk ke hal yang gue bilang di awal. Masalah monitor ini cuma satu, yaitu harganya. Gigabyte mematok monitor ini di Indonesia di 7,2 juta dengan garansi full 3 tahun Gigabyte. Sedangkan ketika kita lihat ke US dan ke China sana, kita bisa temuin harga kisaran dari 4,5 juta sampai 5,4 jutaan. Entah kenapa harganya bisa naik sebanyak itu. Dan kalau kita perhatiin harga dan fitur di monitor ini, ada satu fitur yang Gigabyte punya dan di brand lain nggak ada, yaitu KVM, singkatan dari keyboard, video, dan mouse. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru karena udah dipraktekin cukup lama di lini monitor productivity, entah apapun itu brandnya. Basically monitornya harus ada port USB-C plus USB hub, dan kedua port ini bisa jadi upstream untuk USB portnya. Colok USB hub ke PC lu plus DisplayPort atau HDMI sebagai displaynya, mouse dan keyboard coloklah ke port USB monitornya. Lalu USB-C monitor kita connect ke laptop atau device mobile lainnya. Dengan satu tombol kita bisa pindah dari PC langsung ke laptop dengan keyboard dan mouse yang sama karena keyboard dan mouse-nya connect lewat monitor. Dengan harga 7,2 juta yang mesti lu bayar untuk dapetin monitor ini, kita pasti sebagai customer mikir dong, worth it nggak sih KVM ini? Karena cuma fitur KVM ini yang nggak ada di pesaingnya. Pertanyaannya, kapan sih fitur ini kepake di keseharian kita? Mungkin yang paling masuk akal sih gini, lu cukup punya satu monitor, satu keyboard, dan satu mouse. Input pertama ke PC gaming lu, input keduanya via USB-C lu sediain buat laptop lu. Jadi lu habis kerja, meeting kerja di luar, lu pulang tinggal colok USB-C ke monitornya. Ready to go, kerja bisa langsung lanjut. Cuma muncul lagi masalah ketika lu tahu USB-C di sini prematur karena dia cuma bisa supply 10 watt untuk charge keluar. Untuk charge smartphone oke lah, walaupun nggak bisa fast charging ya. Tapi kalau lu pakai MacBook atau laptop sejenisnya yang charge pakai USB-C dan lu pakai intensif laptop itu, baterainya akan ngecharge sih, tapi tetap turun. Nggak akan full itu baterainya. Di sisi lainnya sebenarnya lu nggak butuh-butuh banget KVM yang tertanam di monitor. Karena lu bisa dapetin KVM unit jadi gitu, ada di pasaran.
gue nemu yang bagus dari Vention itu di harga 600 ribuan lah ya. Dan aslinya shortcut KVM untuk ganti switch antar PC atau display harusnya ada di keyboard untuk efisiensi. Sedangkan di sini kan di monitornya. Beda ceritanya kalau misalnya monitor ini di harga 5 jutaan. Seperti di luar negeri. Semua hal yang tadi gue sebutin sebagai masalah, kita akan responnya santai aja, nggak apa-apa. Nggak ada swivel, nggak apa-apa, harganya 5 jutaan kok. USB-C cuma 10 watt, nggak apa-apa lah, itu tambahan lah. Udah 5 jutaan juga harganya. Kita kan jadi santai nanggepinnya. Saran gue, Gigabyte harus consider ulang lagi untuk menempatkan harga monitor ini. Karena di pasaran, di 7 jutaan, sangat-sangat nggak kompetitif di segmen ini. Karena makin hari segmen 2K 144Hz makin mainstream, nggak spesial kayak 1 atau 2 tahun yang lalu. Gue Eldon dari GTD, thank you untuk Gigabyte udah sponsor video kali ini. Sampai jumpa dan tetap